Jembatan 5. Siapapun Anda dan dimanapun Anda berada saat ini, kami menyambut Anda untuk beribadah bersama-sama dengan kami. Shalom, Bapak Ibu, Saudara terkasih, dimanapun berada. Mari kita bersekutu bersama-sama, datang ke hadirat Tuhan. Mari kita bawa hati kita dan kita sembah Tuhan. Mari kita naikkan pujian kita kepada Tuhan untuk karya-karyanya yang mulia dan ajaib, untuk kasih setianya, untuk kebaikannya. Kami mau terus tinggal dekat-Mu Tuhan. Itu yang kami rindukan sepanjang waktu. Itu yang kami rindukan di setiap hari-hari hidup kami. Tidak peduli apapun yang akan kami alami dan sedang kami alami. Kami percaya rancangan Tuhan begitu indah bagi setiap kami. Dan kami hari ini mau mengangkat hati kami, mengangkat pujian dan tangan kami bagi-Mu. Rindu selalu. Oh
Kami bersyukur Tuhan. Sebentar kami mau mendengar firman-Mu, biar firman-Mu yang hidup itu terus menerangi langkah-langkah kami. Biar firman-Mu yang hidup itu terus tinggal di dalam hati kami. Biar firman-Mu yang hidup itu menghidupkan roh kami, menghidupkan kami. Biar firman-Mu yang hidup itu memegang kami. Dan biar firman-Mu yang hidup itu kami terus bawa dalam hidup kami untuk kami jadi pelaku-pelaku firman dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang akan Kau sampaikan bagi kami. Kami buka hati kami dan kami siap untuk terima kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Bersyukur untuk hari ini, walaupun kita kembali pada ibadah online, tetapi saudara kita percaya Tuhan hadir untuk terus memberkati kita. Saudara, kemarin malam, Kamis malam, jam 8, saya dikabarin bahwa tante saya, istri dari kakak laki-laki mama saya meninggal. Saya nggak terlalu terkejut saudara, karena tante saya ini sudah berumur 86, 87 gitu. Tetapi saudara, jam 10, 2 jam setelah itu, jam 10 malam saudara, tiba-tiba saya dikejutkan dengan satu kabar bahwa adik saya jatuh. Dia pegang dadanya yang sakit dan dia dilarikan ke rumah sakit. Nggak berapa lama saudara, ada kabar kembali bahwa adik saya telah dipanggil Tuhan. Berita ini mengejutkan saya dan saya nggak bisa terima hal itu. Saya sangat kecewa, saya sangat sedih saudara. Saya tanya kepada Tuhan, apakah ini kehendak-Mu dan apakah kehendak-Mu ini benar gitu ya. Kenapa adik saya dipanggil Tuhan gitu secepat itu. Saudara, ini menjadi pergumulan yang berat. Semalaman saya nggak bisa tidur saudara. Saya terus tanyakan hal ini kepada Tuhan. Dan pada paginya saudara, tadi pagi hari ini saya persiapkan khotbah ini dan terus dalam pergumulan, dalam kesedihan hati saya. Kira-kira jam 10-11 pagi saya video call dan saya ikuti upacara pemakaman adik saya. Saudara, saya sangat berduka. Saya sampai dengan sore hari tadi saya masih belum bisa terima hal ini. Saya nggak percaya, saya rasa-rasa bilang bahwa ini harusnya nggak terjadi. Ada banyak keinginan, harapan saya untuk saya masih bisa menyenangkan adik saya ini. Saudara, saat saya persiapkan khotbah ini, Tuhan menjawab apa yang menjadi pergumulan saya. Saya akan mengajak saudara untuk membuka di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-46, ayatnya yang ke-9 sampai ayat yang ke-12. Pergilah, pandanglah pekerjaan Tuhan yang mengadakan pemusnahan di bumi, yang menghentikan peperangan sampai ke ujung bumi, yang mematahkan busur panah, menumpulkan tombak, membakar kereta-kereta perang dengan api. Diamlah dan ketahuilah bahwa Akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Saudara, ketika saya membaca ayat-ayat ini yang merupakan tulisan Bani Korah, sebuah kaum yang melayani di kemah sucinya Tuhan. Saudara, dalam ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-10, saudara, itu adalah konteks dari kenapa Bani Korah menuliskan hal ini. Dalam ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-10, saudara,
Digambarkan di sana satu kondisi, satu situasi yang sangat menakutkan, saudara, situasi sulit, situasi yang sangat parah. Saudara, dikatakan di sana bahwa busur panah dipatahkan, bahkan tombak tumpul, kereta-kereta perang dibakar dengan api. Saudara, ini merupakan satu gambaran bahwa saat itu kondisi begitu sulit, satu kondisi yang begitu menakutkan, ya. Kalau tidak ada senjata, bagaimana kita bisa memperoleh satu kekuatan untuk berperang, ya, untuk merebut kemenangan. Saudara, ketika senjata mulai tidak ada, ya, senjata mulai patah, mulai hancur, maka saudara, ini adalah satu gambaran seolah-olah sudah tidak ada pengharapan lagi, dan ini menakutkan, saudara. Dan celakanya, saudara, dikatakan di sana tidak bisa kabur, tidak bisa lagi lari, saudara. Kenapa? Keretanya juga udah terbakar, saudara. Bagaimana mau kabur dalam situasi yang seperti itu? Saudara dikasih oleh Tuhan, ini merupakan jawaban bagi saya dan mungkin pergumulan yang saat ini saudara sedang hadapi. Situasi apapun yang saat ini saudara sedang pergumulkan dan saudara sedang mau atasi. Ayat yang ke-10, ayat yang ke-11, saudara, itu adalah jawaban Tuhan. Apa yang seharusnya kita lakukan dalam kondisi yang seperti itu? Diamlah, ketahuilah bahwa Akulah Allah. Saudara, ada dua hal yang Tuhan ingin kita lakukan dalam kondisi yang menakutkan, yang seolah-olah tidak ada pengharapan lagi. Yang pertama adalah diamlah. Saudara, kata diamlah di sini dalam bahasa aslinya dituliskan rabhah. Artinya, saudara, arti dari rabah atau bahasa asli dari diamlah ini artinya adalah mengabaikan, melepaskan, dan mereda. Saudara, apa yang dimaksud Tuhan untuk kita diam, untuk kita mengabaikan, untuk kita melepaskan, dan untuk kita reda? Tuhan inginkan saudara dalam situasi apapun, bahkan dalam situasi yang parah, yang sulit, saudara, Tuhan ingin kita diam, yaitu kita abaikan sejenak situasi itu. Kita lepaskan situasi sulit itu dengan terus menyadari bahwa betapa terbatasnya kita, kemampuan kita, kekuatan kita. Dan firman Tuhan katakan diamlah, artinya saudara, reda dulu, rileks dulu. Ya, dalam situasi yang seperti itu, rileks. Artinya saudara, bukan berarti kalau suruh diam itu terus kita tutup mata, kita nggak ngelakuin apa-apa, saudara. Ya, atau mungkin malah kita mau lari dari keadaan itu, bukan, saudara. Tuhan berfirman untuk diamlah. Kenapa? Karena kita akan melakukan hal yang selanjutnya yang diperintahkan oleh Tuhan, yaitu ketahuilah. Saudara, setelah kita diam, maka yang kedua hal yang harus kita lakukan adalah ketahuilah. Dalam bahasa aslinya, saudara, kata ketahuilah memakai kata yada. Artinya, saudara, yang pertama, ketahuilah di sini memiliki arti pelajari. Belajarlah. Pelajari apa? Belajar apa? Firman Tuhan tadi katakan, ketahui aku ini Allah. Belajarlah. Ya. Belajarlah, pelajari firman Tuhan. Pelajari segala kehendaknya. Apa yang sesungguhnya sedang dia kerjakan, apa yang dia mau lakukan, apa yang sedang dia rencanakan dalam segala hal yang terjadi di dalam kehidupan kita. Saudara, mari, ya, arti kata yada yang pertama adalah bagaimana Tuhan mau kita belajar, mempelajari firman Tuhan.
melihat selalu firman Tuhan. Bahkan saudara, mari kita terobsesi dengan firman Tuhan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata obsesi ini adalah di mana orang itu tergoda untuk terus memikirkan hal itu, ya. Artinya saudara, ketika kita terobsesi dengan firman Tuhan, tidak ada yang lain dalam pikiran kita selain firman Tuhan, ya. Itu yang Tuhan mau. Mari kita pelajari firman Tuhan. Mari terobsesi dengan firman Tuhan. Artinya firman Tuhan itu sungguh memenuhi pikiran kita. Dan yang selanjutnya adalah mari mengenal. Mari kenali. Kata yada ini artinya kenali. Mari mengenal. Mengenal apa? Mengenal Allah. Ketahuilah Allah. Kenalilah Allahmu. Saudara dikasih oleh Tuhan, Mazmur 46 ayat 12, di sana dikatakan bahwa Allah kita adalah Allah yang eksis, yang selalu ada untuk kita. Dia tidak pergi lalu datang lagi. Bukan saudara, Dia bukan Allah yang datang dan pergi, tetapi Dia Allah yang eksis, yang selalu ada untuk kita. Saudara dikasih oleh Tuhan, Allah kita juga bukan Allah yang mengalami kekalahan. Allah kita bukan Allah yang kalah, tetapi Allah kita adalah Allah yang tidak terkalahkan. Saudara, mari kenali Allahmu, Allah yang adalah kebenaran. Saudara dikasih oleh Tuhan, apa yang dikatakannya, apa yang diperbuatnya itu benar dan tidak pernah salah, saudara. Ketika saya pelajari hal ini, saya mulai mendapat jawaban dalam pergumulan semalaman itu ketika saya harus kehilangan adik saya. Ketika Tuhan melakukan itu, saya tahu Tuhan tidak sedang melakukan kesalahan. Tuhan katakan kepada saya, aku tidak sedang melakukan sebuah kesalahan, karena Allah tidak pernah berbuat salah. Allah adalah kebenaran yang sejati. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, dalam Mazmur pasal 46 ayat 12 di sana juga digambarkan bahwa Allah adalah Allah yang Allah yang terus menyertai kita. Kata menyertai di sana, kata di sana artinya saudara, Dia selalu bersama pada waktu yang sama. Dan Dia selalu bersama dengan kita bagaimanapun keadaan kita. Itulah Allah kita. Untuk itu firman Tuhan katakan, ketahuilah, kenalilah bahwa Allahmu adalah Allah yang Allah yang terus menyertai kita bagaimanapun keadaan kita. Dan saudara, Allah kita juga adalah Allah yang misgab. Kata Mazmur 46 ayat 12, Allah kota benteng kita. Misgab di sini artinya kota benteng. Kota benteng yang bagaimana? Digambarkan di sini Allah adalah tempat yang tinggi sampai tidak terjangkau. Artinya saudara, Dia tidak terjangkau dengan pikiran kita. Kekuatannya, pikirannya, hikmatnya, sungguh-sungguh saudara, sangat terbatas akal kita untuk menjangkaunya. Saudara, Allah kita adalah Allah yang misgab, Allah yang sangat peduli, sangat pemurah, sangat berkuasa. Dia sanggup melakukan apapun buat kita, saudara. Dan Allah kita adalah Allah yang membuat kita mampu berdiri, mampu berjalan, mampu berlari. Saudara dikasih oleh Tuhan, sungguh Allah kita adalah Allah Elohim, Allah yang sangat amat kuat, Allah yang tertinggi, Allah yang tidak bisa terjangkau oleh pikiran kita yang terbatas. Kenali Allah itu, saudara. Dan kata yada, ketahuilah, artinya adalah saudara bahwa mari kita mengalami Allah dalam kehidupan kita. Alami Allah yang merupakan kota benteng yang tak tergoyahkan itu.
Alami Allah yang gak terkalahkan itu. Alami Allah yang selalu benar itu. Alami Allah yang tidak pernah berbuat kesalahan sedikit pun. Alami Allahmu yang terus menyertai engkau. Dia bukan Allah yang datang dan pergi, tetapi Allah yang selalu ada buatmu. Sudah dikasih oleh Tuhan. Untuk itulah firman Tuhan datang kepada kita pada pagi hari ini. Diamlah dan ketahuilah. Allah kita, saudara, ya, diam dan ketahuilah. Ketika kita diam, saudara, lalu selanjutnya kita akan mengetahui betapa dahsyatnya Allah kita. Mari mengalami, saudara, dan mari membuat perbedaan, ya, karena kata ketahuilah yang dalam bahasa aslinya Yada ini berarti juga membuat sebuah perbedaan. Saudara, kalau kita lakukan dua hal ini sesuai dengan perintahnya, maka saudara, saya sangat yakin bahwa dengan penuh optimis kita akan menghadapi atau melihat melalui situasi kondisi yang menakutkan, sulit, ya, dan tidak menentu yang mungkin saat ini sedang sama-sama kita alami, saudara. Pandemi yang tidak berakhir, COVID-19 yang malah bertambah varian dan malah tambah ganas, saudara. Perekonomian yang mulai tidak pasti lagi, kesulitan hidup, satu kondisi yang sangat menakutkan yang seolah-olah tidak ada pengharapan. Tetapi firman Tuhan pagi hari ini akan mengingatkan kita untuk kita melakukan dua hal ini. Yang pertama, saudara, diamlah, ya, abaikan situasi itu sebentar saja, lepaskan, karena itu bukan bagianmu, saudara. Itu begitu sulit dan kita penuh dengan keterbatasan. Dan relax, saudara, mereda. Kenapa, saudara? Karena kita akan melakukan bagian yang selanjutnya, yaitu ketahuilah, ya, Yada, untuk kita terus melihat realita Tuhan dalam kehidupan kita, mengenali Tuhan, mengenali firman-Nya, melihat firman-Nya, mengenali Dia, mengenali Allah kita yang sangat dahsyat, awesome God, saudara. Dan saudara, kita akan mengalami Tuhan yang luar biasa itu dalam kehidupan kita. Dan kita akan Yada, ya, untuk membuat perbedaan dalam situasi apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita, saudara, dan mari, ya, terus melakukan firman Tuhan. Kita akan menjadi orang-orang yang menang, bahkan firman-Nya lebih dari pemenang. Haleluya. Amin. Tiba saatnya kita akan duduk sehidangan dengan Tuhan pada pagi hari ini lewat perjamuan kudus. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita siapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan yang besar. Mari sebelumnya kita akan berdoa pada pagi hari ini. Bapa di surga, Engkau kuduskan, sucikan roti yang melambangkan tubuh Kristus dan anggur yang melambangkan darah Yesus, sehingga boleh menjadi berkat bagi sidang jemaat-Mu pada pagi hari ini, ya Tuhan. Terima kasih buat pengorbanan-Mu, kasih-Mu, dan anugerah Tuhan yang Tuhan berikan atas setiap kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Amin. Haleluya. Mari kita angkat roti tinggi-tinggi melebihi kepala kita. Haleluya. Saya akan bacakan firman Tuhan bagi setiap kita pada pagi hari ini. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan setelah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Percayakah saudara bahwa
roti yang ada di tangan kanan saudara melambangkan tubuh Kristus. Mari kita makan dengan iman kita dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Kita angkat cawan yang terdapat anggur di dalamnya yang melambangkan darah Yesus Kristus. Saya akan bacakan firman Tuhan bagi setiap kita pada pagi hari ini. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Percayakah saudara bahwa cawan yang terdapat anggur yang melambangkan darah Yesus? Mari kita minum dengan iman kita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu, buat pengorbanan-Mu. Terima kasih buat kemurahan-Mu. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Terima kasih Engkau rela mati bagi kami ya Tuhan. Terima kasih yang tak terhingga buat kasih-Mu yang begitu besar atas kehidupan kami ya Bapa di surga. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Mari sama-sama kita angkat kedua tangan kita. Kita mau harapkan berkat yang datang daripada Tuhan. Segala berkat dan rahmat yang datang dari Allah Bapa di surga, kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan pimpinan dari Allah Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai dari hari ini sampai dengan Maranatha, Tuhan datang kali yang kedua. Sama-sama kita katakan amin. Shalom, Tuhan memberkati.